transformasi digital dalam pelayanan kesehatan di Indonesia. Berdasarkan jurnal Debbie Aprilianto tentang mewujudkan integrasi data melalui implementasi inovasi pelayanan kesehatan berbasis teknologi digital. Di era digital saat ini memberikan peluang besar kepada sektor publik untuk dapat mengembangkan berbagai inovasi dengan memanfaatkan teknologi informasi kesehatan, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui dan mendeskripsikan proses pengembangan dan implementasi inovasi aplikasi SIM-PUS untuk mewujudkan integrasi data kesehatan. Pada slide ini kita bisa melihat inovasi bukan lagi merupakan hal baru dalam sektor publik. Meskipun dalam praktiknya inovasi dalam sektor publik sangat dipengaruhi oleh praktik inovasi yang dilakukan oleh sektor swasta. Keberhasilan inovasi yang dilakukan oleh sektor swasta memberikan motivasi besar kepada sektor publik untuk mengembangkan berbagai jenis inovasi. Oleh karena alasan tersebut, maka inovasi dalam sektor publik dianggap sangat penting dilakukan untuk memberikan kontribusi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik terhadap masyarakat. Inovasi dalam sektor publik sangat identik dan sering dikaitkan dengan perubahan atau reformasi yang dilakukan oleh pemerintah yang lebih dikenal sebagai konsep New Public Management atau NPM dan konsep e-government. Salah satu jenis inovasi yang saat ini mulai dikembangkan oleh pemerintah daerah yaitu Sistem Informasi Kesehatan atau SIK atau yang lebih dikenal dengan e-health. Menurut World Health Organization atau WHO menjelaskan bahwa e-health is the use of information and communication technology (ICT) in support of health and health-related field including healthcare service, health surveillance, health literature, and health education. Knowledge and research. Penekanan konsep e-health yaitu pemanfaatan teknologi informasi kesehatan pada pelayanan kesehatan, di mana dalam perkembangannya masih difokuskan pada pelayanan medis pasien yang hanya dapat diakses pada rumah sakit pusat dan rumah sakit swasta dan oleh pihak tertentu karena untuk mengaksesnya memerlukan biaya yang tidak murah. Tentu saja setiap inovasi menghadapi tantangan seperti ketergantungan inovasi sektor publik terhadap praktik sektor swasta, menunjukkan kurangnya inisiatif orisinal dalam menciptakan inovasi yang relevan dengan kebutuhan masyarakat. Selain itu, implementasi konsep e-health masih terbatas pada pelayanan medis tertentu di rumah sakit besar dan swasta, sehingga akses masyarakat umum menjadi tidak merata, terutama karena biaya tinggi yang membatasi penggunanya hanya pada pihak tertentu. Fokus e-health yang sempit pada layanan medis pasien mengabaikan aspek lain seperti pendidikan kesehatan, surveillance, dan literatur kesehatan. Keterbatasan infrastruktur di wilayah terpencil dan rendahnya literatur digital masyarakat juga menjadi hambatan besar dalam pemerataan manfaat e-health. Hal ini diperparah dengan kurangnya komitmen pemerintah daerah untuk mengintegrasikan teknologi reformasi pelayanan publik secara berkelanjutan. Meskipun ada tantangan, inovasi ini juga membawa banyak manfaat seperti memahami permasalahan, membantu pemerintah dan pemangku kepentingan mengidentifikasi area yang membutuhkan perbaikan atau intervensi sehingga inovasi sektor publik khususnya e-health dapat lebih relevan dan efektif. Yang kedua, analisis permasalahan kemungkinan optimalisasi sumber daya dan teknologi sehingga pelayanan publik terutama di sektor kesehatan menjadi lebih efisien dan efektif. Yang ketiga, mengetahui keterbatasan akses dan hambatan biaya dapat mendorong pengembangan solusi yang inklusif, memastikan layanan e-health dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat, termasuk di daerah terpencil. Lalu yang berikutnya, yang keempat, dengan memahami kendala, kebijakan, dan strategi yang dirancang dapat lebih sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama dalam memperluas akses layanan
kesehatan berbasis teknologi. Lalu ada pemahaman tentang permasalahan dapat meningkatkan komitmen pemerintah dan mendorong kolaborasi dengan berbagai pihak seperti sektor swasta dan komunitas. Yang terakhir, mengetahui permasalahan dapat menjadi pendorong untuk mempercepat reformasi pelayanan publik melalui integrasi teknologi yang lebih baik. Dari pembahasan, inovasi menurut Ronjar menjelaskan bahwa sesuatu yang baru bukan berarti harus sesuatu yang baru sekali, melainkan sesuatu yang sebelumnya sudah ada kemudian dilakukan perbaikan yang menjadi hal yang baru untuk orang lain. Maka sesuatu tersebut dapat dikategorikan ke dalam sebuah inovasi. Perkembangan konsep LHEP bukan hanya memfokuskan pada pelayanan medis di rumah sakit saja, melainkan pada kegiatan pelaksanaan pelayanan kesehatan yang dilakukan di puskesmas. Puskesmas merupakan fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan perorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif, preventif untuk mencapai derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Permenkes nomor 75 tahun 2014 tentang Pusat Kesehatan Masyarakat atau Puskesmas untuk menjangkau masyarakat secara keseluruhan, maka diperlukan program Sistem Informasi Manajemen Puskesmas atau SIMPuskesmas yang terintegrasi dengan baik melalui berbagai kegiatan pelaksanaan. Nah, dari permasalahan ini kita bisa simpulkan bahwa memahami permasalahan dalam implementasi inovasi sektor publik, khususnya e-health, sangat penting untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, identifikasi masalah seperti ketergantungan pada sektor swasta, ketergantungan akses dan biaya, serta rendahnya literatur digital masyarakat menjadi langkah awal untuk merancang solusi yang tepat sasaran. Dengan demikian, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang lebih inklusif, memperluas jangkauan layanan, dan memastikan bahwa manfaat teknologi informasi dan komunikasi dapat dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat secara merata, sekaligus mendorong reformasi pelayanan publik yang berkelanjutan. Itu dia pembahasan materi kali ini. Kalau ada yang masih bingung, jangan ragu untuk tulis pertanyaan di kolom komentar. Jangan lupa subscribe, nyalakan loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan update dari channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.